Perkenalkan, nama saya Emily Gabriela Langi dengan NIM 230241157. Pada video ini saya akan menjelaskan 10 diagram UML, yaitu yang pertama use case, yang kedua diagram kelas, yang ketiga diagram objek, yang keempat diagram sekuen, yang kelima diagram komunikasi, yang keenam diagram kolaborasi, yang ketujuh diagram status, yang kedelapan diagram aktivitas, yang kesembilan diagram komponen, dan yang kesepuluh diagram deployment. Penjelasan ini saya susun dari komplikasi 3 studi kasus akademik, yaitu yang pertama sistem informasi KSC atau komunitas sepeda Cianjur berbasis website, yang kedua metode FAST untuk pembangunan sistem inventory, yang ketiga implementasi diagram UML dalam perancangan aplikasi data. Jadi fokus saya bukan hanya menyebut definisinya, tetapi juga menjelaskan isi diagram, alur proses, hubungan antar bagian, dan makna diagram tersebut dalam perancangan perangkat lunak. Secara logika, UML membantu kita melihat sistem dari beberapa sudut. Ada diagram yang menampilkan kebutuhan pengguna, ada yang menunjukkan alur aktivitas, ada yang menunjukkan interaksi antar objek, ada yang menunjukkan struktur data dan kode, dan ada juga yang menunjukkan bagaimana sistem ditempatkan pada infrastrukturnya. Karena itu, 10 diagram ini saling melengkapi, bukan berdiri sendiri. Kita masuk pada diagram yang pertama, yaitu diagram use case. Use case diagram dari studi kasus sistem informasi KSC atau komunitas sepeda Cianjur. Cara membaca use case diagram adalah yang pertama kita identifikasi siapa aktornya. Lalu kita lihat layanan utama apa saja yang disediakan sistem kepada aktor tersebut. Pada diagram ini ada 3 aktor, yaitu yang pertama ketua cabang, kemudian ada anggota, dan yang ketiga ketua pusat. Sementara proses utama yang dilayani sistem ada 4, yaitu pendaftaran anggota, pengajuan event, pemesanan merchandise, dan penjualan merchandise. Kalau dijelaskan sebagai alur bisnis, logikanya begini. Aktor paling dasar adalah anggota. Sebelum terlibat lebih jauh, anggota harus melalui proses pendaftaran agar kita mendapatkan akses ke sistem. Setelah itu, anggota atau ketua cabang bisa mengajukan event dan memesan merchandise. Lalu di sisi pengurus pusat, yaitu ketua pusat, ada peran pengendali atau menerima, memeriksa dan mengambil keputusan atas pengajuan maupun pemesanan tersebut. Jadi use case diagram ini memperlihatkan bahwa sistem KSC tidak hanya menjadi website informasi, tetapi juga menjadi menjadi sarana transaksi dan koordinasi organisasi. Hal penting yang saya harus tekankan di sini adalah use case diagram belum membahas detail teknis atau urutan langkah-langkah di layar. Diagram ini hanya menjawab pertanyaan besar, yaitu siapa melakukan apa terhadap sistem. Maka use case bisa disebut sebagai peta kebutuhan fungsional paling awal. Yang kedua, diagram kelas. Masih dari studi kasus yang sama, yaitu KSC. Kalau use case tadi membahas layanan sistem dari sudut pandang pengguna. Kelas diagram justru membahas struktur data dan objek inti di dalam sistem. Pada diagram ini terlihat beberapa kelas atau entitas utama, antara lain tabel user, tabel pengajuan, tabel barang, tabel kategori, tabel pemesanan tempat, tabel pemesanan detail, dan bukti transfer. Di sini saya akan menjelaskan logikanya satu persatu. Yang pertama, tabel user menjadi pusat identitas pengguna karena di dalamnya ada data pengguna seperti ID user, identitas, nama, alamat, email, username, password, level, cabang, dan foto. Ini menunjukkan bahwa sistem memang dirancang untuk membedakan jenis pengguna. Kemudian tabel pengajuan menampung data pengajuan event yang dikaitkan ke user. Artinya satu user bisa membuat pengajuan. Setelah itu ada tabel barang yang menyimpan data merchandise seperti kode barang, kategori, nama barang, deskripsi, status, berat, harga beli, harga jual, stok, diskon, dan foto. Barang ini dikelompokkan lewat tabel kategori. Untuk proses transaksi, kelas diagram menunjukkan tabel pemesanan sebagai kepala transaksi, lalu tabel pemesanan detail sebagai rincian barang yang dipesan. Ada juga tabel pemesanan tempat.
yang secara struktur tampak dipakai sebagai penampung sementara sebelum pesanan final disimpan. Dan yang terakhir ada bukti transfer, menunjukkan bahwa pembayaran di sistem ini dibuktikan dengan transfer yang dikaitkan ke nomor pemesanan. Jadi kalau saya simpulkan, kelas diagram ini memperlihatkan bahwa sistem KSC dibangun dengan pola data yang cukup jelas. Ada data pengguna, data barang, data pengajuan, data transaksi, detail transaksi, dan bukti pembayaran. Diagram ini bukan alur waktu. Diagram ini adalah kerangka struktur. Kalau use case bertanya fitur apa yang ada, kelas diagram bertanya data apa yang harus disimpan agar fitur ini bisa berjalan. Kita lanjut ke diagram objek. Kalau kelas diagram masih bersifat umum atau template, objek diagram memperlihatkan contoh keadaan nyata sistem pada satu waktu tertentu. Di studi kasus KSC, objek diagram memperlihatkan instan konkret dari tabel-tabel yang sebelumnya masih abstrak di kelas diagram. Contohnya, pada diagram ini terlihat satu user dengan ID A00001 bernama Ivan Reza, level anggota. Lalu ada satu barang dengan kode BRG001 bernama Helm. Berada pada kategori aksesoris, terlihat juga data pemesanan dengan status lunas. Lalu detail pemesanan yang menunjukkan barang BRG001 dipesan sebanyak 2 unit. Dan bukti transfer yang sudah terhubung dengan pemesanan tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana entitas-entitas pada kelas diagram benar-benar diisi oleh data nyata dan saling berhubungan pada sebuah kasus transaksi. Makna penting dari objek diagram adalah diagram ini membantu pembaca memahami contoh konkret dari struktur sistem. Jadi kalau di kelas diagram kita masih bicara tabel user atau tabel barang sebagai konsep, di objek diagram kita bicara contoh nyata seperti user A001 membeli barang barang 001 sebanyak 2 unit. Inilah yang membuat objek diagram lebih mudah dipahami saat ingin menunjukkan contoh kasus aktual. Diagram berikutnya adalah diagram sequence. Dan untuk bagian ini saya ambil contoh sequence diagram pendaftaran anggota dari studi kasus KSC. Cara membaca sequence diagram adalah dari atas ke bawah, karena diagram ini menjelaskan urutan pesan berdasarkan waktu. Objek yang terlibat di sini adalah user anggota, form pendaftaran, dan database. Alurnya dimulai saat user membuka aplikasi. Setelah itu, sistem menampilkan form registrasi. Lalu anggota mengisi form registrasi. Setelah form diisi, sistem melakukan verifikasi kelengkapan data. Di sini ada dua kemungkinan penting. Kemungkinan pertama, data yang diisi tidak lengkap, maka sistem menampilkan pesan bahwa data belum lengkap. Kemungkinan kedua, data lengkap tetapi ternyata sudah terdaftar, maka sistem menampilkan pesan bahwa data sudah terdaftar. Kalau kedua masalah itu tidak terjadi, maka data registrasi dikirim ke database, diverifikasi kesesuaiannya, lalu disimpan, dan akhirnya sistem menampilkan halaman utama. Kenapa sequence diagram penting? Karena diagram ini menjelaskan detail interaksi yang tidak terlihat di use case. Pada use case, kita hanya tahu ada proses pendaftaran anggota, tetapi pada sequence diagram kita bisa melihat urutan teknisnya, siapa mengirim pesan ke siapa, kapan verifikasi dilakukan, kapan database terlihat, dan kapan respon kembali ke pengguna. Jadi sequence diagram sangat berguna untuk menjembatani kebutuhan sistem dengan logika implementasi. Selanjutnya ada communication diagram atau diagram komunikasi. Dari studi kasus sistem inventory, fokus utama komunikasi diagram bukan urutan vertikal waktu seperti sequence diagram, melainkan hubungan komunikasi antar objek dan pesan-pesan utama yang mengalir di antara objek tersebut. Pada diagram ini, objek yang terlihat adalah user, login, dashboard, supplier, barang masuk, barang keluar, dan cetak laporan. Alurnya cukup jelas. Pesan pertama adalah user melakukan login ke objek login. Setelah itu, sistem membawa user ke menu utama atau dashboard. Dari titik ini, objek login menjadi pusat akses ke modul-modul lain, yaitu input data supplier, input data barang-barang masuk, input data barang keluar, dan mencetak laporan.
Jadi diagram ini memperlihatkan bahwa setelah autentikasi berhasil, user tidak langsung berhadapan dengan database, tetapi terlebih dahulu masuk ke pusat kendali sistem. Lalu dari sana berkomunikasi ke modul-modul fungsional lain. Kalau dijelaskan secara akademik, communication diagram membantu kita melihat siapa terhubung dengan siapa. Jadi yang ditekankan bukan panjangnya waktu proses, melainkan pola komunikasi antar bagian sistem. Ini sangat berguna untuk memahami arsitektur interaksi pada level objek. Diagram keenam adalah collaboration diagram atau diagram kolaborasi. Dari studi kasus aplikasi data pasien rawat inap pada Puskesmas Lubuk Buaya, untuk bagian ini saya pilih contoh collaboration diagram data pasien. Diagram ini memperlihatkan interaksi antar objek, tetapi disajikan dengan menekankan hubungan antar partisipan yang bekerja sama untuk satu skenario. Objek yang terlibat di sini adalah petugas, login, pasien, dan database. Alurnya dimulai saat petugas memasukkan username dan password ke objek login, lalu sistem melakukan verifikasi. Setelah login berhasil, petugas masuk ke pengelolaan data pasien. Dari situ petugas bisa melihat data pasien, menambah data pasien, objek pasien akan melihat data dari database lalu menampilkan data tersebut. Kalau petugas menambah atau mengedit data, maka data dikirim ke database, divalidasi, lalu sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Perbedaan yang bagus untuk saya sampaikan di video ini adalah kalau sequence diagram menunjukkan kapan pesan terjadi, kolaborasi diagram menunjukkan siapa bekerja sama dengan siapa. Jadi diagram ini cocok untuk menjelaskan kolaborasi antara petugas, modul login, modul pasien, dan database dalam satu proses pengelolaan pasien. Berikutnya adalah diagram kasus atau state card diagram. Dari studi kasus Puskesmas Lubuk Buaya. Untuk menjelaskan, saya ambil contoh state card diagram manajemen obat. Berbeda dari sequence dan collaboration yang berfokus pada interaksi, state diagram berfokus pada perubahan keadaan sistem dari satu state ke state berikutnya. Pada diagram ini, sistem dimulai dari state awal, lalu masuk ke keadaan menunggu masukan dari user. Ketika user memasukkan data seperti nama obat, jenis obat, stok awal, dan persediaan, sistem berpindah ke state berikutnya, yaitu menampilkan pesan yang menunggu event. Dari state ini, sistem bisa merespon beberapa event, yaitu tambah obat, edit obat, atau lihat obat. Setelah event dijalankan, alur bergerak menuju state terakhir. Jadi, cara paling mudah untuk memahami diagram ini adalah dengan mengatakan bahwa diagram ini menunjukkan kondisi hidup sistem. Sistem tidak selalu diam, sistem menunggu input, menerima input, memproses event, lalu berpindah state. Inilah yang membuat state diagram sangat penting untuk fitur-fitur yang perilakunya berubah sesuai keadaan. Diagram ke-8 adalah activity diagram, dan saya ambil dari studi kasus KSC, tepatnya activity diagram penjualan merchandise. Activity diagram cocok untuk menjelaskan alur proses bisnis dari awal sampai akhir. Kalau sequence fokus pada pesan antar objek, activity diagram fokus pada langkah-langkah aktivitas. Pada diagram ini ada swim lane atau pemisahan peran antar pengguna di sisi kiri, yaitu anggota, ketua, cabang, dan ketua pusat. Dengan sistem di sisi kanan, alurnya dimulai ketika anggota atau ketua cabang mengunjungi website. Sistem lalu menampilkan halaman utama website. Setelah itu, pengguna memilih tombol login dan memasukkan username serta password yang sudah didaftarkan. Jika berhasil, sistem menampilkan halaman utama anggota. Setelah masuk, pengguna menuju menu produk. Sistem kemudian menampilkan semua barang yang tersedia. Pengguna memilih barang yang ingin dibeli lalu memasukkannya ke keranjang pembelian. Sistem menampilkan isi keranjang dan total harga. Berikutnya, pengguna mentransfer uang sesuai harga dalam batas waktu 1x24 jam. Setelah transfer dilakukan, sistem menampilkan pesan ke halaman admin atau ketua pusat bahwa ada pembelian. Ketua pusat membuka daftar pembelian tersebut, melakukan konfirmasi pembelian, lalu sistem mengupdate barang yang terjual dan proses selesai. Dari activity diagram ini, kita bisa melihat proses bisnis secara utuh, mulai dari kunjungan user, login, memilih barang, check out, pembayaran, notifikasi admin, sampai konfirmasi akhir. Jadi activity diagram sangat bagus untuk menjelaskan alur operasional end-to-end.
Berikutnya ada komponen diagram. Dari studi kasus KSC, diagram ini sudah mulai masuk ke ranah fisik. Berikutnya adalah komponen diagram. Dari studi kasus KSC, diagram ini sudah mulai masuk ke ranah fisik perangkat lunak. Karena yang diperlihatkan bukan lagi aktor atau alur bisnis, melainkan modul-modul perangkat lunak yang menyusun sistem. Pada diagram ini terlihat beberapa komponen penting seperti koneksi PHP, DB sepeda, login PHP, indeks nasabah PHP, indeks admin PHP, registrasi anggota, home admin, lalu modul-modul fitur seperti pengajuan, pemesanan, pembelian, transfer barang, dan anggota. Dari susunan ini, kita bisa memahami bagaimana aplikasi web dipecah menjadi file atau modul fungsional. Secara alur teknis, saya bisa menjelaskan seperti ini. Koneksi ke basis data dikendalikan oleh komponen koneksi PHP yang terhubung ke sepeda, lalu proses autentikasi terjadi lewat login. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman utama sesuai perannya, yaitu home atau home admin. Dari halaman utama itulah user berpindah ke modul-modul spesifik, misalnya pengajuan, pemesanan, pembelian, transfer, pengelolaan barang, atau pengelolaan anggota. Jadi komponen diagram ini memberi gambaran bagaimana sistem dipecah menjadi blok-blok kode yang saling bergantung. Kalau kelas diagram adalah struktur data, maka komponen diagram adalah struktur perangkat lunaknya. Diagram ini sangat penting bagi programmer karena membantu memetakan modul yang harus dibuat, dihubungkan, dan dipelihara. Dan diagram terakhir adalah deployment diagram, juga dari studi kasus KSC. Deployment diagram menjelaskan bagaimana sistem ditempatkan secara fisik pada lingkungan jaringan dan perangkat keras. Pada diagram ini terlihat ada internet di tengah sebagai penghubung. Di sisi kiri ada node client yang berisi situs sepeda klub dan browser. Ini menunjukkan bahwa pengguna mengakses aplikasi dari sisi klien melalui browser. Di sisi kanan ada node server yang berisi web server, aplikasi sepeda klub, dan MySQL. Artinya seluruh logika, aplikasi, dan penyimpanan data berjalan di server, bukan di komputer pengguna. Saya akan jelaskan alurnya. Urutannya seperti ini. Pengguna membuka browser pada sisi klien, lalu klien dikirim ke server. Di server, web server menerima request, aplikasi memproses logika bisnis, lalu database MySQL menyimpan lalu mengambil data yang dibutuhkan. Setelah itu hasilnya dikirim kembali ke klien dan ditampilkan ke browser pengguna. Jadi deployment diagram menjawab pertanyaan sistem ini dipasang di mana, komponen utamanya berada di mesin mana, dan bagaimana hubungan klien dengan server. Sebagai penutup dari 10 diagram ini, kita bisa melihat bahwa pemodelan perangkat lunak sebenarnya adalah proses melihat satu sistem dari banyak sudut. Use case membantu memahami kebutuhan pengguna, kelas dan objek diagram membantu memahami struktur data, sequence, communication, kolaborasi, activity, dan state membantu memahami perilaku sistem dan alur proses, sedangkan komponen dan deployment membantu memahami struktur perangkat lunak dan penempatannya di infrastruktur. Jadi semakin lengkap diagram UML yang kita gunakan, semakin mudah kita memahami sistem sebelum sistem itu benar-benar dibangun. Itu sebabnya UML sangat penting dalam pemodelan perangkat lunak, karena UML membantu analisis programmer dan pengguna berbicara dalam bahasa yang sama mengenai sistem yang akan dibuat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih.